Dan Abdi ini juga sempat ngelihat di situ nggak ada sama sekali keluarga yang mengaji di depan jenazah atau mungkin membacakan Yasin di dekat jenazah. Ini nggak ada sama sekali. Nah, pemandangan inilah yang menurut Abdi itu aneh. Bahkan parahnya lagi, Abdi ini sempat ngelihat salah satu anak laki-laki dari almarhum itu ini justru tidur pulas di kamar belakang. Nggak ada satupun dari keluarga, terutama anak yang laki-laki ini, yang mau ikut membantu untuk memandikan jenazah. Nah, warga itu juga heran. Kenapa kok semuanya seperti ini? Ini bapakmu. Dia bilang ke saudara yang lain, ini saudaramu, ini adikmu. Kenapa kok kamu nggak mau memandikan? Dununge wong urip iki lamun benjan yen bos pelastro wong mati yang diparane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Abdi yang asalnya dari Kalimantan. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita di episode kali ini, teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Abdi. Nah, di episode ini, Abdi akan menceritakan peristiwa yang pernah terjadi di desanya. Dan peristiwa ini terjadi di sekitaran tahun 2006. Nah, Abdi sendiri sekarang sudah nggak tinggal lagi di desa tersebut. Dia sekarang menetap di daerah Kalimantan sana bersama istri dan keempat orang anaknya. Tapi sampai saat ini, kedua orang tua Abdi ini masih tinggal di desa tersebut. Dan karena permintaan dari Abdi, untuk semua nama toko dan nama desa yang dimaksud ini akan kami samarkan. Nah, sekarang kita mundur dulu di tahun 2006, di mana di tahun itu Abdi masih berusia sekitar 19 tahun. Jadi dia ini tinggal di sebuah desa yang berada di Jawa Tengah. Di situ Abdi tinggal bersama kedua orang tuanya dan salah satu adik laki-lakinya, yang adik laki-lakinya ini waktu itu masih kelas 1 SMP. Nah, selama tinggal di desa tersebut, dari Abdi kecil sampai dia berusia 19 tahun, dia sama sekali nggak pernah mengalami kejadian horor. Tapi meskipun kadang-kadang dia juga pernah mendengar sesekali cerita-cerita dari teman atau tetangganya tentang hal-hal mistis, tapi sampai sejauh itu, Abdi sendiri ini belum pernah mengalami masalah-masalah mistis secara langsung. Nah, sampai pada suatu ketika, ada kejadian yang benar-benar menggemparkan desanya saat itu. Perlu diketahui sebelumnya bahwa ayahnya Abdi ini, kita sebut saja namanya Pak Imam. Pak Imam ini selain beliau bekerja di kelurahan, beliau juga dikenal sebagai seorang mudin di desanya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu mudin. Jadi sebenarnya kata mudin ini berasal dari istilah bahasa Arab yaitu muazin, atau orang yang mengumandangkan azan di masjid. Nah, tapi karena lidah orang Jawa, kata muazin ini akhirnya jadi mudin. Dan berjalannya waktu, profesi mudin ini mengalami pergeseran makna yang tadinya ditujukan untuk seorang muazin. Lama-lama orang yang mengurus jenazah dan mendoakan jenazah ini disebut mudin. Jadi sampai hari ini kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan, misalnya kepengurusan jenazah, terus kepengurusan pernikahan, sampai orang yang bertugas untuk memimpin doa dalam acara-acara kematian atau ada acara-acara pernikahan, itu disebutnya mudin.
Nah, jadi tugas ayahnya Abdi ini salah satunya adalah setiap kali ada warga yang meninggal dunia, beliaulah yang selalu dimintain tolong untuk mengurus jenazah, sekaligus mengirim doa untuk jenazah. Dan gak jarang juga ayahnya Abdi ini sering ngajak Abdi untuk ikut membantu mengurus jenazah. Nah, ceritanya pagi itu kira-kira sekitar jam setengah 4 pagi. Waktu itu Abdi ini baru bangun dan dia siap-siap untuk sholat subuh di masjid. Nah, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah. Dia sempat kaget, dalam hatinya dia berpikir, ini siapa yang datang ke rumah kok pagi-pagi gini? Dia pun langsung bergegas bukain pintu rumah. Setelah pintu dibuka, di situ ada seorang bapak-bapak, usianya kira-kira sama dengan ayahnya Abdi. Sebenarnya waktu itu Abdi juga nggak asing sama orang ini. Dan belum sempat Abdi ini tanya, si bapak itu langsung menyampaikan keperluannya kepada Abdi. Beliau bilang di situ, maaf mas, Pak Imamnya ada mas. Ini saya mau minta tolong, ada salah satu warga di Kampung Jati yang meninggal. Namanya Pak Suyoto, alamatnya di sini ya mas. Nah, si bapak ini menyebutkan alamat lengkapnya. Terus di situ beliau bilang, ini nanti mau dibantu disampaikan ke bapak ya mas untuk bantu ngurus jenazahnya. Nah, Abdi menjawab di situ, oh ya pak, nanti saya sampaikan ke ayah. Ini kebetulan ayah masih mandi soalnya. Oh, akhirnya singkatnya bapak ini pun pergi. Dan gak lama setelah itu ayahnya Abdi ini baru keluar dari kamar mandi dan Abdi pun menyampaikan pesan dari bapak-bapak yang datang barusan. Terus ayahnya bilang, ya wis le, nek ngono kok melok ayah ya le, ewangi ayah. Ya sudah, nanti kamu ikut ayah ya nak, bantu-bantu. Abdi di sini paham kenapa setiap ayahnya ada panggilan untuk mengurus jenazah, Abdi selalu diajak kalau pas lagi gak ada kerjaan dia. Nah, ini karena ayahnya itu pingin supaya Abdi juga belajar tentang cara untuk mengurus jenazah. Di sisi lain, karena memang pada saat itu Abdi sendiri ini sudah bekerja di salah satu bengkel yang nggak jauh dari desanya, jadi dia nggak bisa untuk setiap saat ikut membantu ayahnya. Nah, ayahnya pernah bilang juga, sekarang itu le, nggak banyak orang yang sadar tentang pentingnya ilmu untuk merawat jenazah, apalagi anak-anak yang seusiamu. Nah, maka dari itulah ayah ini mau anak-anaknya ayah ini paham soal pengurusan jenazah, soal doa kepada mayit. Pokoknya yang seperti itu banyak yang tidak disentuh oleh anak-anak muda. Nah, jadi nanti kalau ayah meninggal, kalianlah yang ngurus jenazah ayah. Dan lebih bagusnya lagi kalau kalian, anak-anak ayah ini bisa membantu orang lain untuk ngurus jenazah mereka. Insya Allah itu bisa jadi pahala untuk kalian. Nah, singkat cerita, setelah sholat subuh di masjid, Abdi dan ayahnya ini langsung bergegas menuju ke rumah duka. Kampung Jati ini teman-teman, letaknya nggak terlalu jauh dari kampungnya Abdi dan posisinya juga masih satu desa. Abdi sendiri juga punya banyak teman di kampung itu, tapi meskipun begitu dia belum mengenal sama sekali warga yang meninggal ini. Dan sesampainya di rumah duka, Abdi dan ayahnya itu langsung menemui keluarga almarhum. Dan ternyata di situ Abdi juga ketemu sama salah satu temannya. Temannya ini teman sekolahnya Abdi, namanya Firman. Firman itu ternyata rumahnya ini bersebelahan dengan rumah almarhum. Nah, disitulah Abdi sempat menyapa Firman, mereka sempat ngobrol-ngobrol sebentar, terus nggak lama kemudian Abdi ini pun masuk ke dalam rumah duka dan langsung mulai membantu ayahnya. Nah, di momen itu sebenarnya Abdi ini sudah merasakan ada keanehan. Jadi dia itu ngelihat keluarga almarhum ini kok biasa-biasa semua. Artinya ya mereka ini nggak kayak berduka dan mereka beraktivitas seperti biasa. Mereka sama sekali nggak menunjukkan raut wajah yang sedih. Dan Abdi ini juga sempat ngelihat di situ nggak ada sama sekali keluarga yang mengaji di depan jenazah atau mungkin membacakan Yasin di dekat jenazah. Ini nggak ada sama sekali. Nah, pemandangan inilah yang menurut Abdi itu aneh. Bahkan parahnya lagi, Abdi ini sempat ngeliat salah satu anak laki-laki dari almarhum itu, ini justru tidur pulas di kamar belakang. Nah, Abdi tahu hal ini karena waktu itu, dia ini sempat ke belakang, dia sempat numpang toilet, dan kebetulan untuk menuju ke toilet itu, dia harus lewat kamar belakang. Nah, disitulah dia sempat ngeliat ada anak laki-laki dari almarhum yang masih tidur pulas. Dan dari info tetangga, yang tidur di belakang itu ternyata salah satu anak almarhum. Nah, setelah tahu info ini ya Abdi pun mengabaikan. Singkatnya jenazah akan dimandikan dan di situ mulai terjadi sedikit keributan. Jadi pada saat jenazah ini sudah mau dimandikan, nggak ada satupun dari keluarga, terutama anak yang laki-laki ini,
yang mau ikut membantu untuk memandikan jenazah. Nah, nggak tahu kenapa kok hal ini sampai bisa terjadi. Jadi di situ warga kampung ini kayak memaksa anak laki-lakinya untuk ikut memandikan jenazah ayahnya, tapi anaknya nggak mau. Nah, beberapa saudara-saudara yang lain dari almarhum ini juga nggak mau ikut memandikan jenazah. Nah, warga itu juga heran. Kenapa kok semuanya seperti ini? Ini bapakmu. Dia bilang ke saudara yang lain, ini saudaramu, ini adikmu loh. Kenapa kok kamu nggak mau memandikan? Terus anak-anaknya pun juga gitu, yang laki-laki terutama seharusnya kan dia yang memandikan ayahnya. Tapi nggak ada yang mau di situ. Dan disinilah ayahnya Abdi itu langsung mengambil jalan tengah, beliau berdiri dan langsung ngajak Abdi untuk segera ikut memandikan jenazah. Beliau juga bilang ke warga yang ada di sana, monggo yang mau ikut memandikan jenazah, monggo silakan, sudah, nggak usah terlalu diributkan. Kasihan jenazahnya ini nanti kalau terlalu lama, malah semakin ribet nanti. Nah, akhirnya beberapa warga kampung itu dengan sukarela, mereka ikut membantu ayahnya Abdi untuk mengurus memandikan jenazah. Nah, di momen itu, ketika Abdi ini masuk ke bilik pemandian jenazah itu, dia sempat kaget awalnya ketika ngelihat kondisi jenazah yang mau dimandikan. Jadi waktu itu ketika ngelihat jenazah Pak Yoto ini, jenazahnya ini namanya Pak Yoto, ketika jenazah Pak Yoto ini mau dimandikan, Abdi itu memperhatikan kondisi tubuh jenazah itu kurus kering. Kurus banget lah, tinggal tulang belulang. Dan yang membuat Abdi itu agak ngeri, baru kali itu dia ngelihat ada jenazah yang kondisi matanya itu melotot ke atas. Dan sampai hari itu, ini belum tertutup. Jadi seolah-olah beliau itu kelihatan ketakutan menjelang ajalnya. Terus apalagi di situ, mulutnya ini juga agak terbuka sedikit. Dan nggak tahu kenapa, Abdi langsung merasa kok kayaknya ada yang nggak beres dengan jenazah Pak Suyoto ini. Jujur, dia ini nggak pernah merasakan hal yang seperti itu sebelumnya. Di satu sisi lain, Abdi sendiri memang bukan tipe orang yang penakut. Kalaupun dia pernah mengalami hal yang aneh, dia selalu menyangkut pautkan dengan hal yang sangat logis. Jadi dia selalu berpikir secara logis. Nah, nggak tahu kenapa ketika Abdi ngelihat jenazah ini, dia langsung kayak merasa ini kayak ada sebuah misteri yang menyelimuti jenazah tersebut. Dan baru kali itu Abdi ini ngerasa takut banget ketika melihat jenazah seseorang. Dan singkatnya, proses pemandian jenazah ini pun dimulai. Pada waktu itu ada momen di mana Abdi ini sempat mendudukkan jenazah secara pelan. Nah, proses ini itu bertujuan untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin masih ada dalam tubuh jenazah. Nah, posisi Abdi waktu itu persis ada di samping jenazah. Dia tekan pelan perut jenazah itu sambil terus memperhatikan wajahnya. Nah, tiba-tiba beberapa detik setelah itu, bola mata jenazah ini bergerak. Langsung kayak ngelirik ke arah Abdi. Disitulah Abdi kaget dan dia spontan langsung teriak sambil dia ini kayak agak mundur. Langsung dia nyebut, Allahu Akbar, astagfirullah. Ya Allah, saking kagetnya dia waktu itu. Nah, beberapa orang yang ada di sana termasuk ayahnya Abdi ini juga kaget pas ngelihat Abdi yang seperti itu. Terus beliau tanya ke Abdi, kenapa mas, ada apa mas? Dan karena Abdi ini nggak mau hal itu jadi perbincangan, dia pun bilang, nggak apa-apa ya, nggak ada apa-apa kok ya. Tapi setelah kejadian itu, Abdi masih terus kepikiran. Jadi kejadian yang baru dia alami ini, itu benar-benar nggak masuk akal. Dan serem banget. Dia yakin seyakin-yakinnya kalau itu tadi bukan halusinasi. Disitulah Abdi mulai nggak fokus, pikirannya ini kemana-mana, dan jujur, ini adalah pengalaman pertamanya mengalami hal ganjil semacam itu. Nah, singkatnya setelah proses pemandian jenazah ini selesai, Abdi dan ayahnya ini mulai mempersiapkan perlengkapan untuk mengkafani jenazah. Dia mulai menyusun kain kafan, dia letakkan tali pengikat di bawah susunan kain kafan dengan posisi yang sesuai aturan. Terus selanjutnya jenazah ini diletakkan dengan hati-hati di atas kain kafan. Di momen itu sekali lagi Abdi mengalami kejadian mistis. Jadi waktu itu Abdi dan ayahnya ini mulai meletakkan kapas dan wewangian di beberapa bagian tubuh jenazah. Termasuk juga dia menaburkan kapur barus di situ. Sebenarnya dia sudah mulai merasa takut waktu itu, tapi dia malu sama ayahnya. Nah, Abdi sadar bahwa dari kecil, dia ini selalu dididik untuk nggak pernah takut apapun kecuali hanya pada Allah. Nah, pada saat Abdi berusaha untuk menutup mata jenazah ini, tiba-tiba wajah jenazah dari Pak Nyoto ini itu noleh dan seolah langsung ngadep ke arah Abdi. Bersamaan dengan itulah Abdi mendengar rintihan dari jenazah ini. Benar-benar mendengar jelas. Dan dari mulutnya itu Abdi dengar suara, ampun, ampun. Tapi mulut jenazah ini nggak gerak.
Dan dari situlah Abdi sudah nggak sadar lagi, pandangannya langsung gelap. Nah, terus di situ dia nggak tahu lagi waktu itu dia ada di mana. Pokoknya di sekitarnya ini gelap semua dan hawanya juga panas dan lembab. Dia mendengar lagi ada suara rintihan orang yang kesakitan yang kayak memohon ampun. Bersamaan dengan itu, Abdi mendengar suara yang sangat-sangat menggelegar. Jadi suaranya itu kayak ngebas. Suaranya itu manrobuka. Suara itu menggelegar sampai Abdi benar-benar merasakan takut yang luar biasa. Dan dia mendengar lagi setelah itu madinuka, manabiuka. Sedangkan orang-orang yang merintih kesakitan ini, itu suaranya terus terdengar. Sambil suaranya itu menangis histeris. Tapi mereka ini sama sekali nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Disitulah Abdi ini sama sekali nggak bisa ngelihat apapun, semua gelap kecuali suara-suara yang menggelegar ini. Sampai tiba-tiba di hadapan Abdi persis ini, dia ngelihat wajah jenazah Pak Yoto yang begitu jelas. Di situ jenazah Pak Yoto ini teriak kenceng di hadapan Abdi sambil menangis. Terus dia terus-terusan minta ampun, ampun, ampun. Sambil Pak Yoto ini nangis ngerengek kayak anak kecil. Dan nggak lama setelah itu tiba-tiba Abdi pun tersadar. Pada saat dia sadar ini dia buka mata. Dan disitulah Abdi benar-benar ketakutan. Dan nggak tahu kenapa Abdi ini langsung nangis. Dia nangis sampai sesenggukan. Dia baru sadar pada saat itu dia ternyata berada di kamar anak laki-lakinya Pak Suyoto. Jadi Abdi ini masih berada di rumah duka. Ketika Abdi buka mata dan sadar itulah Abdi baru tahu kalau ternyata pada saat itu jenazah Pak Yoto ini sudah dimakamkan. Jadi ternyata ketika proses jenazah ini dikafankan, Abdi mengalami kejadian aneh dan dia sempat pingsan di situ. Setelah itu dia langsung digotong dibawa ke kamar anak laki-lakinya Pak Yoto. Dan lumayan lama Abdi ini pingsan sampai akhirnya jenazah Pak Yoto ini dibawa dan diantar ke pemakaman dan Abdi waktu itu masih belum siuman. Dan ketika Abdi benar-benar sudah sadar, banyak orang-orang ini yang tanya ke Abdi. Mereka semua penasaran, kenapa tadi Mas Abdi kok sampai pingsan? Ada apa? Nah, tapi di situ Abdi ini nggak menjawab apapun, dia cuma bilang kalau dia kecapean. Dan singkatnya, dia langsung ngajak ayahnya ini untuk segera pulang. Dan setelah mengalami kejadian itu, malam harinya langsung badan Abdi ini langsung mengalami demam tinggi. Dan saking panasnya suhu badan Abdi, dia sampai sempat nggak sadarkan diri berulang kali. Dan selama dia nggak sadarkan diri itulah, dia selalu mimpi hal yang sama. Dan itu terulang terus. Dia berulang kali mimpi, dia selalu memandikan jenazah Pak Suyoto ini sendirian. Dan dalam mimpinya itu, ketika Abdi memandikan jenazah Pak Suyoto, tiba-tiba jenazahnya itu hidup lagi. Sampai saat itu dia belum cerita ke siapa-siapa tentang apa yang sudah dia alami. Dan Abdi ini mengalami sakit itu hampir 3 harian. Disitulah kemudian ayahnya Abdi ini merasa kalau ada yang nggak beres sama anaknya ini. Nah, ayahnya Abdi sendiri ini sedikit paham tentang hal-hal yang semacam itu. Beliau waktu itu sudah berusaha untuk meruqyah Abdi. Tapi meskipun kondisi Abdi ini berangsur membaik, Abdi belum benar-benar normal. Sampai pada akhirnya ayahnya Abdi memanggilkan seorang ustadz yang nggak lain ustadz ini adalah teman ayahnya Abdi. Beliau ini tinggalnya nggak jauh dari desa itu. Nama beliau ini Ustadz Pi'i. Nah, setelah Ustadz Pi'i melihat kondisi Abdi, beliau menyampaikan bahwa kondisi Abdi ini ada kaitannya dengan kematian Pak Suyoto. Jadi semasa Pak Suyoto hidup, ada sosok jin jahat yang menguasai tubuh Pak Suyoto. Dan jin itu tertarik sekali dengan kehadiran Abdi. Nah, di momen itu juga Ustadz Pi'i menyampaikan bahwa Abdi ini insya Allah sudah nggak apa-apa, insya Allah semua sudah baik-baik saja. Dan singkatnya malam itu akhirnya Abdi bisa tidur pulas. Nah, mimpi juga sudah mimpi yang bagus. Dia nggak mengalami mimpi yang buruk lagi. Dan keesokan harinya kondisi Abdi sudah benar-benar membaik. Dan dalam satu kesempatan, Abdi ini sempat didudukkan oleh ayah dan ibunya. Di situ ayah dan ibunya Abdi ini tanya ke Abdi tentang apa yang membuat Abdi bisa seperti itu. Mulailah di situ dia ditanya-tanya. Ayahnya duluan yang tanya ke Abdi. Di situ beliau tanya, sebenarnya kamu lihat apa Thomas waktu itu, waktu di rumah almarhum Pak Yoto itu? Nah, Abdi merasa kayaknya ini momen yang pas lah untuk cerita ke orang tuanya. Dan disinilah akhirnya Abdi menceritakan semuanya dari awal. Dan ayahnya cuma bilang waktu itu Mas, itu karena kamu sendiri yang menarik perhatian jin itu. Seandainya waktu itu kamu tidak terlalu memperhatikan wajah almarhum Pak Suyoto pada saat kamu memandikan atau ketika mengkafani jenazah, ya mungkin insya Allah itu nggak akan terjadi. Kamu sih terlalu memperhatikan dan
kayaknya kamu itu juga merasakan keberadaan jin yang ada di sana. Jadi jin itu kuat di hadapanmu pada saat itu. Jadi ya begitulah jadinya. Nah singkatnya hari-hari pun berlalu, Abdi sudah nggak pernah lagi mengalami hal aneh. Tapi meskipun begitu, sebenarnya dia ini masih terus penasaran dengan sosok Pak Yoto. Siapa sebenarnya Pak Yoto ini? Karena menurut Abdi ini aneh banget. Dia berulang kali mengurus jenazah, tapi baru kali itu kok dia ini mengalami kejadian ganjil. Sampai-sampai Abdi ini mulai penasaran dengan sosok almarhum Pak Yoto. Siapa Pak Yoto ini? Dan gimana dia semasa hidupnya itu gimana kok sampai meninggalnya bisa seperti itu? Terus kenapa keluarga dan anak-anaknya ini kok nggak mau ngurus jenazah Pak Yoto? Bahkan untuk sekedar membacakan doa untuk jenazah ini mereka pun nggak mau. Nah apalagi ketika memandikan dan menyolatkan, mereka juga nggak mau. Dan menurut cerita dari beberapa teman Abdi yang juga tetangga dari Pak Yoto, pada saat jenazah Pak Yoto ini dibawa ke pemakaman, nggak ada satupun anggota keluarga yang ikut mengantar jenazah sampai ke liang lahat. Nah kan ini aneh menurut Abdi. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang mulai menggelayut di kepala Abdi, karena Abdi ini benar-benar penasaran, dia iseng-iseng, dia pengen ketemu Firman. Firman ini karena teman Abdi yang kebetulan tetangga dekat Pak Yoto dan rumahnya persis di samping rumah Pak Yoto. Abdi ini sebenarnya cuma pengen tahu seperti apa Pak Yoto semasa hidupnya, kok sampai dia diperlakukan seperti itu oleh keluarganya. Dan kenapa Abdi kok sampai mengalami hal-hal mistis ketika ngurus jenazah Pak Yoto. Nah ceritanya malam itu selepas kerja di bengkel, sebelum Abdi ini pulang ke rumah, dia sempatkan untuk mampir ke rumah Firman. Dia berharap kalau malam itu Firman ada di rumah. Karena waktu itu belum zamannya HP, jadi Abdi sendiri juga nggak bisa janjian lebih dulu sama Firman. Nah ceritanya sebelum dia masuk ke Kampung Jati itu, di sana ada sebuah warung kopi yang biasanya warung kopi ini selalu ramai di jam-jam seperti itu. Dan terkadang Abdi juga sering mampir ke warung itu untuk sekedar ngopi dan nongkrong bersama teman-temannya, termasuk juga dengan Firman. Nah tapi anehnya malam itu warung ini tutup. Abdi sempat mikir, ini kok tumben-tumbenan warung Bu Siti ini tutup. Setahu Abdi, Bu Siti ini nggak pernah tutup. Meskipun ketika malam hari raya, warung Bu Siti ini tetap buka. Lah ini kok aneh banget. Singkatnya dari situ Abdi pun melewati warung tersebut, dia langsung menuju ke rumah Firman. Dan suasana Kampung Jati malam itu sepi banget. Orang-orang yang biasanya masih nongkrong di depan rumah, malam itu sama sekali nggak ada yang di luar. Setiap rumah yang dilewati Abdi, ini pintu rumahnya selalu tertutup rapat. Bahkan beberapa rumah yang dilihat oleh Abdi, mereka sudah mematikan lampunya. Padahal itu masih jam 7 malam. Nah terus tiba-tiba dari arah ujung gang, Abdi sempat ngelihat ada orang yang jalan sendirian. Setelah semakin dekat dengan orang ini, Abdi sebenarnya sudah berniat mau nyapa. Tapi setelah berhadapan dengan orang tersebut dan melewati sosok ini, Abdi itu kaget setengah mati karena sosok yang dikira orang ini ternyata sosok almarhum Pak Yoto. Jadi Pak Yoto itu tampilannya persis kayak orang yang masih hidup, tapi wajahnya agak lebih pucat. Nah, dia ini sempat nge-freeze beberapa detik, si Abdi ini, dia sempat kaku. Dan kemudian dia langsung tancap gas motornya sambil dia terus beristighfar. Nah, dia masih nggak percaya kalau yang dia lihat barusan ini adalah orang yang sudah meninggal, yaitu Pak Yoto. Dan singkatnya 2 menit setelah itu dia sampai di rumah Firman. Begitu sampai di rumah Firman, Abdi juga heran. Ternyata rumah Firman ini pintunya juga tutupan. Akhirnya disitulah dia ketuk pintu dan mengucapkan salam. Nggak lama kemudian Firman buka pintu. Di situ Firman sempat heran karena memang Abdi ini hampir nggak pernah main ke rumah Firman. Mereka paling sering ketemunya itu ya di warungnya Bu Siti. Jadi waktu itu Firman sempat kaget, dia tanya ke Abdi, "Loh ada apa Di? Kok tumben-tumben main ke sini? Ayo masuk, kita ngobrol di dalam aja." Terus anehnya setelah Abdi masuk dalam rumah, Firman langsung cepet-cepetan nutup pintu rumahnya. Terus di situ Firman tanya, "Kamu kok tumben ke rumah? Kamu tadi pasti lewat warung Bu Siti sepi ya, tutup ya?" "Iya man, aku juga heran kok tumben warung Bu Siti ini tutup. Setauku kalaupun ada banjir, warung Bu Siti kan tetap buka ya." Nah terus mereka ketawa-ketawa di situ. Akhirnya Firman tanya ke Abdi, "Oh iya Di, waktu itu kamu kenapa kok bisa pingsan pas waktu ngafani Pak Yoto?" Nah padahal di situ Abdi ini sudah mau tanya-tanya soal Pak Yoto ke Firman. Tapi kok malah Firman tanya duluan perihal Abdi yang pingsan waktu itu. Akhirnya Abdi pun cerita tentang kejadian yang dia alami ketika dia mengurus jenazah Pak Yoto. Termasuk kejadian yang baru Abdi alami ketika dia melihat sosok Pak Yoto. Nah, pas mendengar cerita Abdi ini,
ibunya Firman yang tadinya ada di dalam ini langsung keluar kamar. Ternyata dari tadi ibunya Firman ini mendengar obrolan mereka berdua di dalam kamar. Ternyata ibunya Firman, beliau juga penasaran sama cerita Abdi. Akhirnya di hadapan Firman dan ibunya inilah Abdi menyampaikan niatnya datang ke rumah Firman ini sebenarnya dia mau tanya-tanya soal almarhum Pak Yoto. Karena Abdi penasaran kenapa ketika dia mengurus jenazah Pak Yoto kok banyak sekali kejadian yang dia alami. Begitu juga dengan sikap keluarga Pak Yoto yang kayak seolah cuek dengan almarhum bapaknya ini. Nah dia bilang ke Firman dan ibunya, sebenarnya Abdi ini sudah berusaha untuk mengabaikan hal ini, tapi dia ini masih kepikiran terus. Karena sejujurnya dia belum pernah sama sekali mengalami peristiwa mistis separah ini dalam hidupnya. Dan itulah yang pada akhirnya mendorong Abdi untuk datang ke rumah Firman. Firman dan ibunya ini langsung antusias cerita ke Abdi. Awalnya di situ Firman yang cerita. Nah pertama, kenapa kok kampungnya ini sepi? Firman juga menjelaskan kenapa warung Bu Siti yang gak pernah tutup sekalipun di malam hari raya, beberapa hari itu terpaksa tutup. Dan kenapa setiap rumah di Kampung Jati ini sudah nutup pintu rumah mereka masing-masing, bahkan setelah maghrib. Nah ternyata ini semua karena adanya teror sosok Pak Yoto. Bahkan ada warga yang mengaku melihat penampakan sosok almarhum Pak Yoto yang jalan-jalan. Jadi Pak Yoto ini jalan-jalan di sekitar kampung kayak orang yang masih hidup. Ada juga beberapa anak muda yang mengaku mereka ditampai sosok pocong yang wajahnya benar-benar wajah almarhum Pak Yoto. Dan di antara ibu-ibu ini juga pernah ada yang mengaku suatu malam pernah rumah mereka ini diketuk orang dari luar. Dan pas dibuka pintunya ternyata mereka ngelihat ada sosok almarhum Pak Yoto yang telanjang bulat di luar rumah itu dengan kondisi mata ini yang masih tertutup dengan kapas. Mulut juga tersumpal dengan kapas. Nah, warga sudah mengira kalau akan terjadi hal-hal yang semacam ini. Karena warga semua tahu bagaimana Pak Yoto itu semasa hidup. Nah, ibunya Firman di situ mulai cerita. Jadi Pak Yoto ini sebenarnya bukanlah asli orang Kampung Jati. Ceritanya beliau ini menikah dengan Bu Darmi yang nggak lain Bu Darmi adalah orang asli Kampung Jati. Dan semenjak menikah dengan Bu Darmi dan tinggal di Kampung Jati itu, Pak Yoto ini orangnya jarang sekali bersosialisasi. Bahkan orangnya itu terkesan suka marah dan suka bikin keributan. Nah, Pak Yoto ini katanya dia kerja sebagai seorang mandor di salah satu perusahaan di pelabuhan. Bisa dibilang ya orangnya itu nggak kaya-kaya amat. Tapi memang dari gayanya itu sok-sokan orang kaya. Gayanya itu memang kayak orang yang punya semuanya. Misalnya kalau ada orang kerja bakti membersihkan got, membersihkan kampung, dia nggak mau keluar. Tapi warga nggak masalah. Bagi warga yang berhalangan hadir untuk bantu-bantu kerja bakti, itu memang ada iuran yang wajib dipenuhi oleh mereka. Tapi Pak Yoto ini nggak mau ngasih iuran itu. Pokoknya gayanya yang kayak orang kaya, padahal uangnya juga nggak seberapa. Dan singkatnya, setelah beberapa tahun menikah dengan Bu Darmi ini, Pak Yoto akhirnya dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya ini namanya Sulis, dan yang anak kedua ini namanya Agus. Dan selama pernikahannya itu, Pak Yoto ini jarang sekali pulang ke rumah di Kampung Jati itu. Kadang dia ini muncul beberapa hari, terus setelah itu dia pergi lagi berbulan-bulan lamanya. Bu Darmi ketika ditanya oleh orang-orang itu selalu beralasan kalau Pak Yoto pada saat itu ikut berlayar sampai keluar pulau. Tapi dari situ mulai banyak isu yang beredar bahwa Pak Yoto ini punya banyak istri selain Bu Darmi. Bahkan seiring berjalannya waktu ketika anak-anak Pak Yoto ini sudah mulai besar, Pak Yoto malah makin menjadi-jadi. Selain dia ini nggak pernah pulang, sekalinya pulang selalu bertengkar sama istrinya. Dan kalau bertengkar ini nggak main-main. Sering juga warga ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika Pak Yoto ini marah sama istrinya dan juga anaknya, itu dia kasarnya bukan main sama anak dan istrinya. Istri Pak Yoto ini pernah dijambak rambutnya dan diseret di jalanan kampung. Dan seolah di situ istrinya ini dipermalukan di depan banyak orang. Nah, waktu itu para tetua kampung dan juga perangkat kampung ini sudah sering kali menengahi masalah Pak Yoto ini. Tapi ujung-ujungnya orang-orang sudah akhirnya malas ngurusi Pak Yoto. Banyak warga yang sering mendoakan Pak Yoto akhirnya untuk segera mati. Dan mereka juga sering berucap, ya mudah-mudahan Yoto itu matinya nggak enak. Ketabak kereta atau mati kelindes truk sana loh. Nah ini saking keselnya warga sama sosok Pak Yoto. Dan yang lebih kasihan lagi ini anak-anaknya Pak Yoto. Pak Yoto ini nggak pernah sama sekali menafkahi anak dan istrinya. Bu Darmi, istri Pak Yoto ini juga sering ikut kerja harian sama orang. Uangnya ya untuk
beliau makan dan anak-anaknya makan. Nah, tetangga sekitar ini sering banget bantu Bu Darmi, sering juga ngasih beras, sering ngasih minyak, dan sering ngasih untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi benar-benar anak-anaknya ini nggak keurus. Kalaupun Pak Yoto pulang, dia itu selalu, mohon maaf, dia selalu minta dilayani oleh Bu Darmi. Yang orang-orang nggak habis pikir adalah, meskipun sudah diperlakukan seperti itu oleh Pak Yoto, Bu Darmi ini kok masih tetap mau bertahan sama Pak Yoto. Nah, kabarnya menurut isu yang beredar, ini karena Pak Yoto itu punya pegangan. Jadi setiap wanita yang dia dekatin itu selalu luluh. Termasuk Bu Darmi ini, yang meskipun Bu Darmi sudah diperlakukan seperti itu, dia tetap luluh ketika ada di hadapan Pak Yoto. Nah, Pak Yoto sendiri menurut cerita dari beberapa temannya yang waktu itu sempat datang ke takziah dan sempat ngobrol dengan beberapa warga, teman-teman Pak Yoto ini cerita kalau sebenarnya Pak Yoto itu sama sekali nggak punya pekerjaan yang jelas. Bohong kalau dia bilang dia ini mandor di pelabuhan, itu bohong. Kerjanya memang nggak jelas, dan kerjanya ini sering kali datang ke dukun, dan dukunnya ini nggak cuma satu. Di situ dia melakukan ritual gaib lah, ritual pencarian uang pesugihan, dan pokoknya ya semacam itulah. Selain itu, Pak Yoto ini juga sering nipu orang, dan teman-temannya sudah sering semua ditipu oleh Pak Yoto. Dan menurut kesaksian teman dekatnya, Pak Yoto ini telah melakukan pesugihan, yang tumbalnya ini adalah istrinya sendiri. Tapi ternyata belakangan diketahui oleh banyak orang, tumbalnya ini bukan Bu Darmi. Bu Darmi ini kemungkinan adalah istri kedua atau istri ketiganya Pak Yoto. Dan yang ditumbalkan ini adalah istri pertamanya. Dia ini, istri pertamanya itu asalnya dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Konon katanya yang pernah didengar oleh teman-teman Pak Yoto ini, dukun Pak Yoto ini pernah mengungkapkan sesuatu. Karena waktu itu dukunnya ini sakit hati, dia nggak dibayar oleh Pak Yoto. Akhirnya dia membocorkan rahasia. Si dukun ini mengungkapkan bahwa Bu Darmi ini adalah istri tumbal uripnya Pak Yoto. Itulah sebabnya kenapa Pak Yoto ini terus mempertahankan Bu Darmi. Nah, kabarnya istri-istri Pak Yoto selain Bu Darmi ini semuanya meninggal. Dan itu terjadi setelah beberapa bulan dinikahi oleh Pak Yoto. Tapi meskipun diketahui melakukan pesugihan, Pak Yoto sama sekali nggak terlihat kaya. Ya, tapi ya begitu itu, dia selalu sok kaya. Nah, berjalannya waktu ketika Bu Darmi semakin usia senja dan anak-anak Bu Darmi ini juga tumbuh dewasa, beruntungnya mereka semua akhirnya punya pekerjaan yang lumayan. Jadi rumah orang tua Bu Darmi ini yang pada saat itu ditempati Bu Darmi dan anak-anaknya, ini pelan-pelan mulai direnovasi oleh anak-anaknya Bu Darmi. Dan pada saat anak-anak Bu Darmi ini semakin dewasa dan sudah berumah tangga, mereka mendengar kabar kalau Pak Yoto ini mengalami sakit yang aneh. Mulutnya itu petot. Jadi sudah susah lah untuk ngomong, suaranya juga semakin hilang, pendengarnya juga semakin berkurang. Jadi siapapun yang ngomong kepada Pak Yoto ini harus agak teriak-teriak. Nah, konon kabarnya Pak Yoto ini tinggal di kolong jembatan di sebuah desa di Jawa Tengah. Nah, di kolong jembatan itu, Pak Yoto ini dirawat seadanya oleh beberapa orang pemulung-pemulung yang juga tinggal di kolong jembatan itu. Tapi memang kondisi Pak Yoto ini sudah nggak memungkinkan lagi lah untuk terus tinggal di kolong jembatan. Akhirnya kabar ini pun sampai ke telinga Bu Darmi dan anak-anaknya. Mereka waktu itu ketika mendengar kabar ini, mereka nggak peduli sama sekali. Terutama anak laki-laki Pak Yoto. Dia waktu itu malah bersyukur ketika mendengar kabar Pak Yoto sakit dengan kondisi yang seperti itu. Karena dia benar-benar begitu dendam kalau ingat apa yang sudah Pak Yoto lakukan kepada Bu Darmi dan mereka. Dan sampai pada akhirnya, ada beberapa perangkat desa dan dinas terkait yang datang ke rumah keluarga Bu Darmi. Mereka semua menyampaikan bahwa ini ada orang yang mengaku namanya Pak Yoto. Dia bilang bahwa Bu Darmi adalah istrinya dan dia masih punya anak. Dia sampaikan dia pengen tinggal bersama anak dan istrinya. Nah, yang dimaksud Pak Yoto ini adalah Bu Darmi dan anak-anaknya. Tapi waktu itu anak-anak Bu Darmi ini nggak terima. Dia bilang kepada perangkat desa ini untuk segera mengurus Pak Yoto. Intinya keluarga ini sudah nggak mau tahu lah. Singkatnya perangkat desa ini pun pergi. Warga di situ mengira persoalan ini mungkin sudah berakhir, mungkin sudah ditangani oleh perangkat desa. Ternyata belum. Pak Yoto ini sudah sempat ketika itu mau dibawa ke dinas sosial atau ke panti jompo, tapi Pak Yoto waktu itu menolak. Dia bilang dia pengen tinggal di rumah istri dan rumah anak-anaknya. Yang dimaksud adalah Bu Darmi dan anak-anaknya ini. Dan hal ini sudah disampaikan oleh dinas terkait bahwa istri Pak Yoto, yaitu Bu Darmi dan anak-anaknya, ini menolak untuk merawat Pak Yoto. Ini sudah disampaikan kepada Pak Yoto, tapi Pak Yoto ini tetap bulat, dia pengen pulang dan pengen dirawat oleh Bu Darmi.
Dan singkatnya, siang itu ada sebuah mobil yang mengantar Pak Yoto pulang ke rumah Bu Darmi. Nah, anak-anak Pak Yoto, terutama yang anak laki-laki, ini teriak-teriak kayak kesetanan. Dia nggak mau bapaknya menginjakkan kaki di rumah itu. Pak Yoto yang waktu itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dijambak rambutnya oleh anak laki-lakinya dan dilempar ke selokan. Warga di situ sudah berusaha menasehati supaya jangan berlaku kasar kepada Pak Yoto. Tapi si anak ini tetap seperti itu. Dia seolah ingin membalaskan dendam yang dulu pernah dilakukan Pak Yoto pada ibunya. Bahkan di momen itu, anak perempuan Pak Yoto ini sempat meludahi Pak Yoto di hadapan orang-orang. Nah, Firman dan semua warga yang melihat kejadian itu, mereka cuma hanya bisa ngelus dada. Di satu sisi ya, mereka ini nggak bisa merasakan sakit yang selama ini dialami oleh Bu Darmi dan anak-anaknya akibat perbuatan Pak Yoto ini. Nah, hari itu ketika Pak Yoto menginjakkan kakinya lagi di Kampung Jati, Pak Yoto waktu itu masih terlantar di jalanan kampung. Gak ada orang yang menampung Pak Yoto. Nah, mereka ini hanya bisa ngasih air dan ngasih makan. Dan posisi Pak Yoto waktu itu ya masih duduk-duduk di pinggir jalan. Pada akhirnya sampai malam hari, Pak Yoto masih berada di pinggir jalan. Akhirnya ada salah seorang warga, dia ini mendekat dan dibantu dengan beberapa warga yang lain. Dia gotonglah Pak Yoto dan ditempatkan di samping rumah beliau. Beliau ini seorang perempuan, sebut saja namanya Bu Haji Munah. Awalnya Bu Haji Munah ini sudah menasihati Bu Darmi dan anak-anak Bu Darmi untuk segera menerima Pak Yoto di rumah mereka. Persoalan kejahatan yang pernah dilakukan Pak Yoto di masa lalu, sudahlah biar Allah yang membalas. Bahkan pada saat itu mungkin Allah ini sudah menunjukkan balasannya kepada Pak Yoto dengan membuat Pak Yoto yang seperti itu. Tapi Bu Darmi ini nggak banyak komentar. Sementara anak laki-laki Pak Yoto ini terus bersikeras kalau Pak Yoto tidak boleh sejengkal pun menginjak rumah mereka. Dan singkatnya Pak Yoto akhirnya tinggal di bangunan kecil di samping rumah Haji Munah. Tiap hari dari pagi sampai malam, Bu Munah ini bayar orang untuk ngurusi Pak Yoto. Mulai dari menyiapkan makan, minum, sampai urusan buang air kecil dan buang air besar, ini diurus oleh orang bayaran Bu Munah itu tadi. Nah, kira-kira 4 hari Pak Yoto dirawat di samping rumah Haji Munah itu, tiba-tiba anak laki-laki Pak Yoto ini datang ke rumah Haji Munah. Nah, mungkin selama Pak Yoto tinggal di samping rumah Haji Munah itu, si anak laki-lakinya ini mungkin merasa nggak enak sama Haji Munah. Dia mungkin berpikir, masa iya Haji Munah yang bukan siapa-siapa kok merawat Pak Yoto. Akhirnya ya dengan terpaksa Pak Yoto ini diangkut ke rumah Bu Darmi, tapi ketika berada di rumah Bu Darmi, Pak Yoto ini nggak benar-benar diperhatikan. Ya diperhatikan seadanya. Firman cerita ke Abdi, karena rumah Firman ini dekat banget dengan rumah Bu Darmi, Firman dan keluarga ini sering mendengar anak laki-laki Pak Yoto itu marah-marah ke Pak Yoto. Dan mungkin juga Pak Yoto ini sering diperlakukan kasar sama anak laki-lakinya. Jadi setiap hari yang didengar oleh tetangga, rumah Bu Darmi ini selalu ribut. Entah anak perempuan Pak Yoto yang memarahi Pak Yoto, kadang juga anak laki-lakinya yang marah sambil banting-banting barang, kadang juga Bu Darmi sendiri yang marah ke Pak Yoto. Jadi tetangga nggak bisa banyak berbuat. Mereka tahu kalaupun Bu Darmi dan anak-anaknya ini dinasehati, mereka nggak akan mau terima. Nah, kira-kira ada sekitar 2 bulanan Pak Yoto ini tinggal di rumah Bu Darmi itu, dan kondisi kamar yang ditempati Pak Yoto ini sudah bisa dipayangkan lah. Baunya itu luar biasa parah. Seringkali kalau pas Pak Yoto ini minta diangkat ke toilet, misalnya dia pengen kencing, anggota keluarga ini nggak ada yang mau ngangkat. Jadi pada akhirnya ya dibiarkan Pak Yoto ini kencing di situ. Dan kalau sudah begitu, ketika anak laki-lakinya ini baru pulang dan nginjak rumah, dan ketika itu juga dia mencium aroma kencingnya Pak Yoto yang benar-benar menusuk hidung, langsunglah Pak Yoto ini dihajar habis-habisan oleh anak laki-lakinya ini. Dan itulah yang terjadi setiap hari. Dan singkatnya setelah 2 bulan tinggal di situ, kira-kira 5 hari sebelum Pak Yoto meninggal, warga desa Kampung Jati ini mengalami kejadian aneh. Kata Firman, hari itu kalau nggak salah hari Selasa malam, pas kebetulan Firman dan para tetangga ini baru pulang dari musola karena ada acara pengajian. Mereka ini biasanya baca Yasin di masjid. Nah, Firman waktu itu pulang bawa nasi kotak yang isinya ada kue dan juga nasi. Dan pas ngelewati rumah Pak Yoto, Firman di situ langsung mencium aroma kencing dan campur aroma kotoran manusia. Sempat Firman ini mengira kalau bau busuk itu berasal dari nasi kotak yang dia bawa dari musola. Tapi ternyata pas dia cari sumbernya, ternyata ini asalnya dari rumah Bu Darmi. Nah, anehnya, pas Firman noleh ke arah rumah Bu Darmi, Firman ngelihat Bu Darmi. Di situ juga ada anak perempuan Bu Darmi dan cucu-cucu Bu Darmi ini. Mereka santai nonton TV sambil rebahan di ruang tamu.
Padahal aroma busuk itu benar-benar sampai kecium di halaman rumah Bu Darmi. Tapi kok anehnya Bu Darmi dan semua anggota keluarga ini kok santai di dalam rumah seolah mereka nggak mencium aroma apapun. Akhirnya di situ Firman pulang sebentar, dia letakkan nasi kotak itu di rumahnya. Firman di situ sudah nggak nafsu makan lagi setelah mencium aroma yang seperti tadi. Dan kira-kira 10 menit setelah itu, adzan Isya ini berkumandang. Firman langsung bergegas ke musola untuk sholat Isya. Nah, pada waktu setelah azan ini, kan ceritanya masih banyak jamaah yang belum masuk ke musola. Ada yang di situ masih menghabiskan rokok, ada yang masih ngobrol. Ternyata pas Firman sempat mendengar obrolan orang-orang ini, mereka juga ngomongin hal yang dialami Firman tadi. Umumnya warga yang sepulang dari pengajian habis maghrib tadi, dan kebetulan lewat di depan rumah Bu Darmi, mereka ini ternyata juga mencium aroma yang sama. Mereka mencium aroma kencing dan aroma kotoran manusia. Firman pun di situ angkat bicara. Dia cerita juga kalau dia ini juga mencium aroma itu. Nah, singkatnya malam itu kira-kira sekitar jam 12 malam, Firman kebangun. Firman ini kalau tidur itu selalu di ruang tamu. Kadang dia tidur di kursi, kadang lesehan pakai tikar di depan TV. Nah, malam itu dia tidur lesehan di depan TV. Pas sekitar jam 11 malam, dia kebangun karena dia mendengar ada suara orang ribut-ribut di luar. Dia buka pintu rumah, ternyata di jalanan kampung itu sudah banyak warga. Nah, Firman pun mendekat, dia tanya, "Ono opo Pak kok rame? Ada apa ini Pak kok rame?" Barulah di situ Firman dapat info kalau tadi sebagian warga ini sempat mendengar ada suara ledakan yang keras banget. Dan mereka semua yakin kalau suara ledakan itu asalnya dari rumah Bu Darmi. Nah, mungkin mereka ini berpikir kalau itu tadi suara listrik Bu Darmi yang mengalami korslet atau apa. Ternyata ketika para warga membangunkan anggota keluarga Bu Darmi, anak laki-laki Bu Darmi ini menjelaskan kalau semuanya aman di rumah. Listrik di rumahnya juga nggak ada yang korslet. Nah, akhirnya keramaian warga ini pun dibubarkan setelah sekitar beberapa menit kemudian. Dan beberapa hari setelah itu ada kejadian lagi. Jadi kalau dihitung, ya kemungkinan kejadian yang dialami warga ini kira-kira 3 hari sebelum Pak Yoto meninggal. Jadi ceritanya hari itu, ada anak yang baru khitanan, baru sunatan. Nah, anak yang baru khitan ini kebetulan adalah salah satu keponakan Pak Kades. Acara rame-ramenya itu atau acara pestanya ini diadakan di rumah Pak Kades, karena si anak yang khitan ini dari kecil memang ikut Pak Kades. Nah, di tengah-tengah acara pesta khitan itu, ketika ada acara hiburan, pengisi acaranya pada waktu itu ibu-ibu yang pentas kesenian kasidah. Jadi semua mata itu tertuju di panggung menikmati nyanyian kasidahan itu. Nah, tiba-tiba semua yang ada di situ ini dikagetkan dengan suara orang yang teriak di mik. Dan itu teriakannya kenceng banget. Jadi ibu-ibu yang lagi mentas di panggung ini akhirnya menghentikan nyanyiannya, terus mereka nyari siapa tadi yang teriak di mik. Tentu para ibu-ibu dan panitia dan juga tuan rumah langsung ngelihat ke arah tukang sound system. Nah, orang sound system ini kebingungan. Dia pastikan ke panitia dan juga kepada tuan rumah bahwa semua mic ini sudah dikondisikan di atas panggung dan nggak ada mic yang tersisa atau nggak ada yang nggak kepake. Semua sudah ada di atas panggung. Jadi ini juga aneh. Kok bisa tiba-tiba ada suara teriakan laki-laki yang suaranya kenceng banget dan teriakannya ini kok juga kayak kesakitan. Apalagi suaranya itu masuk sound system. Akhirnya setelah gaduh beberapa saat, acara ini pun dilanjutkan. Dan sampai acara itu selesai, nggak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh. Tapi orang-orang ini masih terus bertanya-tanya, itu tadi suara siapa? Siapa yang sudah bikin rusuh? Dan nggak ada yang tahu sampai detik itu. Nah, ketika Pak Yoto dikabarkan mengalami sakratul maut, beberapa tetangga ini langsung berbondong menuju ke rumah Bu Darmi. Firman dan ayahnya juga sudah ada di situ. Nah, ini kejadiannya malam hari, kira-kira sekitar jam 9 malam. Di situ Pak Yoto ini teriak-teriak terus, dan teriakannya itu nggak wajar. Karena semua orang tahu selama ini Pak Yoto itu untuk teriak pun juga sudah nggak bisa. Tapi pada malam itu Pak Yoto itu teriakannya kenceng banget dan suaranya itu agak serak. Nah, kita bisa membayangkan dari jam 9 malam sampai sekitar jam 2 dini hari, Pak Yoto terus-terusan teriak seperti itu. Dan pada akhirnya teriakan Pak Yoto itu berhenti di sekitar jam 2:30 dini hari. Dan pada saat itulah Pak Yoto dinyatakan meninggal dunia. Di situ ada warga yang langsung menghubungi Pak Mudin, yaitu ayahnya Abdi ini. Ada juga warga yang menyiapkan keranda jenazah dan beberapa warga yang lain itu menyiapkan tempat untuk pemandian jenazah. Di situ warga sudah melihat anggota keluarga Pak Yoto termasuk Bu Darmi dan anak laki-laki Bu Darmi
Ini seolah mereka nggak peduli. Ketika warga sibuk ke sana kemari menyiapkan ini itu untuk keperluan jenazah Pak Yoto, anak laki-laki Pak Yoto ini malah lanjut tidur di kamar belakang. Sempat beberapa warga ini sudah mau pulang ke rumah mereka masing-masing, karena mereka merasa, loh ini kok keluarganya sendiri aja lo nggak peduli, ngapain kita peduli. Untung waktu itu Pak Kades ini hadir, dini hari itu. Pak Kades ini menasihati warga untuk supaya warga ini tetap mengurus jenazah Pak Yoto. Pak Kades bilang, sudahlah, ini mungkin terakhir kali kita direpotkan Pak Yoto. Setelah ini kan nggak mungkin lagi Pak Yoto merepotkan kita, wong sudah mati kok. Nah ternyata belakangan kata-kata Pak Kades ini berbanding terbalik dengan kenyataan. Setelah Pak Yoto meninggal, malah banyak pengakuan dari warga yang diganggu dengan penampakan sosoknya Pak Yoto. Bahkan ada yang dihantui dengan pocongnya Pak Yoto. Nah ketika semua warga menyiapkan segala sesuatunya untuk jenazah Pak Yoto ini, mulai ada bisik-bisik dari para tetangga. Mereka itu tiba-tiba ingat kejadian ketika ada pesta khitanan keponakan Pak Kades kapan lalu. Ada warga yang bilang, teriakan Pak Yoto itu loh, pas sakratul maut, itu kok kayaknya sama persis ya, kayak teriakan orang yang waktu acara khitanan itu. Nah, seketika semua yang ada di sana itu mengiyakan, loh iya benar juga ya, tapi benar loh. Akhirnya pada saat itu ada yang bilang, sudahlah, nggak usah selalu berspekulasi seperti itu. Kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Sudahlah, nggak usah dibahas lagi. Orangnya sudah meninggal. Jadi seperti itulah cerita tentang Pak Yoto yang diceritakan Firman dan ibunya kepada Abdi. Nah, Abdi ini benar-benar nggak nyangka kalau Pak Yoto itu ternyata punya latar belakang masa lalu yang seperti itu. Nah, singkatnya setelah ngobrol-ngobrol sebentar itu, sekitar jam 9 malam, Abdi pamit pulang. Tapi ibunya Firman ini sempat ngomong ke Abdi, lo kok pulang Le? Sudah nginep sini aja Le. Ini kampungnya lagi sepi Le. Tapi ibunya Firman ini nggak berani ngomong kalau Kampung Jati akhir-akhir itu mengalami teror sosok Pak Yoto. Nah, tapi Abdi ini tetap pamit pulang. Pada dasarnya memang Abdi ini nggak terlalu takut dengan hal-hal yang seperti itu. Dan memang dia belum pernah dilihatin sosok hantu. Tapi pas Abdi mau keluar rumah Firman, dia langsung ingat kejadian yang barusan dia alami sebelum dia sampai ke rumah Firman. Bahwa Abdi ini tadi sempat ditemui sosok Pak Yoto. Jadi Abdi akhirnya tutup lagi pintu rumah Firman. Ibunya Firman ini tanya ke Abdi, loh kenapa Le? Nah Abdi bilang, anu Bu, saya jadi ingat saya belum cerita. Tadi pas kesini masuk Kampung Jati itu memang sepi banget. Nah terus tadi itu saya, kenapa Le? Nah ibunya Firman di situ sudah mulai takut. Terus Abdi lanjutkan bicaranya, itu loh Bu, tapi tadi mungkin saya cuma halusinasi aja Bu. Tadi saya itu sempat ketemu sama orang, yang orang ini mirip banget sama Pak Yoto, tapi wajahnya itu kelihatan pucat. Nah di momen itu Firman dan ibunya ini diem, nggak ngomong apa-apa. Beberapa detik setelahnya ibunya Firman bilang, ya wes tole makanya nginep sini aja Le. Sini lo tidur seadanya sama Firman gelar tikar di sini, nggak usah ambil resiko. Ini situasinya lagi genting kayak gini. Wes toh besok pagi aja pulangnya. Akhirnya ya mau nggak mau Abdi pun nurut. Dia putuskan untuk nginep di rumah Firman malam itu. Jadi di situ mereka menggelar tikar dan tidur persis di depan TV. Malam itu mereka berdua ini belum tidur. Mereka masih asik nonton TV sambil ngobrol-ngobrol sampai jam 12 malam. Nah obrolan mereka ini malam itu, ini sama sekali nggak membicarakan tentang Pak Yoto. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba di jam 12 malam, ketika mereka berdua pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba mereka langsung mencium aroma bau pesing yang menusuk banget. Nggak lama, langsung ditambah lagi ada aroma bau kotoran manusia. Firman itu langsung lari ke kamar, dia sambil muntah-muntah di kamar mandi. Sedangkan Abdi, dia tutup hidung pakai kaosnya dan dia lari meninggalkan ruang tamu Firman. Baunya itu benar-benar busuk. Nah, kira-kira 2 menit setelah itu, sudah nggak ada lagi bau-bau itu. Firman ini wajahnya masih memerah gara-gara dia habis muntah banyak. Nah, Abdi, dia tanya ke Firman, itu tadi bau dari mana, Man? Nah, Firman itu menolehkan kepalanya ke arah rumahnya Pak Yoto. Kayak ngasih kode ke Abdi bahwa baunya itu berasal dari rumah Pak Yoto. Dan nggak lama, Abdi dan Firman ini akhirnya tidur. Mereka ini tidur di depan TV. Jadi kaki mereka itu dekat dengan TV dan badan mereka itu ada persis di hadapan pintu rumah. Ketika tidur, Abdi sempat kebangun. Dia kedinginan. Jadi kakinya itu sambil kayak narik-narik sarungnya Firman untuk dijadikan selimut. Jadi ketika sarung ini ditutupkan di kakinya Abdi, Abdi itu masih merasa kedinginan. Akhirnya dia pun kebangun
Dan pas Abdi ini buka mata, dia kaget. Pintu rumah Firman ini kebuka. Jadi pintu rumah Firman ini pintu kupu tarung, ada 2 bukaan pintu di situ. Nah ini kedua-duanya itu kebuka lebar. Abdi kaget pas ngelihat pintu itu kebuka. Oh pantesan kedinginan, siapa yang buka pintu? Terus dia pun bangkit, dia mau tutup pintu rumah. Tapi di situ Abdi mikir, loh siapa yang buka pintu? Perasaan dari awal pas Abdi datang ke rumah Firman, pintu rumah Firman ini sama sekali nggak pernah terbuka. Lah kok ini malah tengah malam ada yang buka? Siapa yang buka? Dan nggak tahu kenapa Abdi langsung takut waktu itu. Dia nggak jadi nutup pintu, dia langsung bangunin Firman. Man, bangun man. Firman pun buka mata. Abdi bilang, man, siapa yang buka pintu man? Nah Firman pas ngelihat pintu rumah kebuka, dia kaget juga. Firman yakin, ini pasti bukan ibunya yang buka pintu. Firman akhirnya nutup pintu itu, tapi dia ini masih ragu. Dia masih penasaran, ini siapa tadi yang buka pintu? Karena terakhir kali Firman memang ngunci pintu itu. Dan karena malam itu mereka berdua sudah ngantuk, akhirnya mereka pun lanjut tidur lagi, dan pintu sudah benar-benar dipastikan sudah dalam keadaan terkunci. Mereka sudah berpikir aman lah, mereka pun tidur. Nah tiba-tiba Firman ini membangunkan Abdi. Abdi mengiranya Firman ini membangunkan Abdi karena mungkin sudah subuh. Ternyata Firman pas membangunkan Abdi itu wajahnya kayak ketakutan. Nah Firman ini ngomong ke Abdi, di, ada suara orang teriak di luar di. Abdi langsung otomatis bisa mendengar suara orang itu. Dan memang benar ada suara orang teriak kesakitan. Nah Abdi bisik-bisik ke Firman, siapa itu man? Firman pun juga menjawab bisik-bisik di telinga Abdi. Nah pas Abdi ini mendekatkan telinganya ke bibirnya Firman, tiba-tiba Abdi itu mendengar, aku Pak Yoto. Nah Abdi langsung noleh ke arah Firman. Ternyata yang dilihat Abdi ini bukan Firman, itu benar-benar wajah Pak Yoto yang wajahnya pucat, bibirnya itu kayak ada bekas darah yang sudah mengering. Disitulah Abdi teriak kenceng, dan mungkin saking takutnya dan saking kagetnya Abdi, langsung Abdi pingsan di situ. Dan sekitar subuh hari, Abdi dibangunkan oleh Firman. Abdi langsung cerita kejadian yang dialaminya tadi. Nah Firman di situ nggak bisa ngomong apa-apa karena Firman sendiri ini nggak merasakan apapun. Dan menurut Firman, Abdi juga nggak mengalami mimpi buruk. Firman juga nggak mendengar ketika Abdi teriak-teriak. Jadi memang aneh kejadiannya. Dan singkatnya setelah sholat subuh itu Abdi pamit pulang. Sekitar jam 9 pagi dia kemudian berangkat ke bengkel untuk bekerja. Setelah itu Abdi pulang ke rumah. Dan karena Abdi ini tinggalnya bukan di Kampung Jati, Abdi juga nggak tahu lagi gimana kabar Kampung Jati. Apakah malam itu masih sepi, dan apakah teror Pak Yoto itu masih menghantui warga, Abdi nggak tahu di situ. Yang jelas di Kampung Abdi ini situasinya masih normal. Orang-orang yang masih nongkrong meskipun di malam hari. Dan sama sekali, orang yang tinggal di Kampung Abdi ini nggak ada yang mengalami gangguan teror sosok Pak Yoto seperti di Kampung Jati. Dan barulah sekitar 2 minggu setelah itu, Abdi ini dapat kabar dari Firman. Malam itu Abdi ini lagi ngopi di alun-alun, dan di antara teman-teman yang ngopi itu ada juga Firman. Abdi tentu penasaran dengan kondisi Kampung Jati tempat Firman tinggal, apakah masih ada gangguan. Di situ Firman bilang bahwa situasinya sudah mulai normal, warga juga sudah beraktivitas seperti biasa, dan mengenai teror yang pernah dialami warga, mereka sudah nggak pernah lagi diganggu. Nah singkatnya seperti itulah. Dan begitulah teman-teman kisah tentang Abdi dan pengalaman mistisnya pada saat ikut membantu mengurus jenazah almarhum Pak Yoto ini benar-benar berkesan bagi Abdi. Dan dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap perbuatan manusia selama hidupnya pasti akan ada balasannya. Kalau kita menanam kebaikan, maka kebaikan juga yang akan kembali pada kita. Tapi kalau yang kita tanam adalah keburukan, maka cepat atau lambat keburukan itu akan kembali juga pada diri kita. Pak Yoto mungkin semasa hidupnya ini banyak berbuat yang semena-mena, baik kepada keluarga maupun kepada orang-orang di sekitarnya. Dan sampai pada akhirnya ketika ajal menjemput, semua itu terbongkar dengan sendirinya. Bahkan setelah wafat pun, sosok Pak Yoto ini masih membawa ketakutan bagi warga kampung. Nah, semoga dari kisah ini kita bisa lebih hati-hati dalam menjalani hidup. Jangan sampai kita meninggalkan kenangan buruk yang membuat orang lain justru lega atau bahkan takut ketika kita sudah tiada. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan seburuk-buruknya manusia adalah yang meninggalkan luka di hati banyak orang. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil bersama dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.